Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Anwar dengan NIM 18034142. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Silicon Control Rectifier atau yang dikenal dengan SCR. Yang pertama yaitu pengertian SCR. Silicon Control Rectifier atau yang lebih populer dengan sebutan SCR merupakan dioda yang berperan sebagai pengendali atau controller. Dioda yang lain umumnya hanya memiliki dua buah kaki, yaitu anoda dan katoda. Namun lain halnya dengan SCR ini yang mempunyai tiga buah kaki. Satu kaki tambahannya disebut sebagai terminal gate atau gerbang. Sedikit menilik pada sejarahnya, komponen SCR ini pertama kali dirilis secara komersial pada tahun 1956. Komponen yang berasal dari kelompok thyristor ini terdiri dari 4 lapisan semikonduktor yang bernilai positif, negatif, atau PNPN. Karena penyusutannya tersebut, SCR juga kerap disebut sebagai PNPN trioda. Seperti yang sudah kita ketahui, SCR mempunyai 3 buah kaki atau terminal, yaitu katoda, anoda, dan gate. Terminal atau kaki yang bernama gate ini berfungsi sebagai pengendali. Letaknya ada di lapisan bahan tipe P. Bagian tersebut berada sangat dekat dengan katoda. Secara umum, fungsi dari SCR adalah mengendalikan daya dan tegangan listrik. Satu hal yang cukup menghebohkan ketika komponen ini pertama kali diluncurkan adalah ukurannya yang begitu kecil namun dapat menjadi pengendali untuk seluruh daya dan tegangan listrik dalam sebuah rangkaian. Selanjutnya yaitu prinsip kerja SCR. Pada dasarnya, prinsip kerja dari SCR ini sama seperti dioda lainnya. Arus listrik dialirkan secara searah dari terminal anoda menuju katoda. Perbedaannya adalah arus yang mengalir tersebut harus melalui sebuah perantara yaitu terminal gate. Terminal gate akan aktif apabila mendapatkan pemicu atau trigger. Trigger tersebut berasal dari arus yang bermuatan positif. Jika tidak demikian, gate tidak akan aktif dan SCR pun tidak dapat berfungsi. Saat gate telah aktif, arus listrik baru dapat mengalir dari anoda menuju katoda. Masih membahas tentang prinsip kerja SCR, apabila arus listrik positif berhenti mengaliri terminal gate, listrik tetap akan mengalir dari anoda ke katoda. Artinya, SCR masih akan tetap aktif meskipun gate tak lagi menerima arus positif. Untuk mengakhiri atau menghentikan fungsi dari SCR, perlu dilakukan suatu metode yang berbeda. Arus yang mengalir dari anoda menuju ke terminal katoda harus diturunkan hingga menyentuh titik holding current SCR. Berapa titik holding current tersebut? Nilainya akan berbeda-beda pada step SCR bergantung dari spesifikasinya. Pengertian dari holding current pada SCR sendiri adalah jumlah arus paling sedikit yang harus ada untuk memastikan SCR tetap bekerja. Intinya, arus yang maju dari terminal anoda menuju terminal katoda harus dinolkan supaya SCR berhenti berfungsi. Berikut ini adalah cara menentukan kaki SCR. Dilihat secara fisik, kaki-kaki yang dimiliki oleh SCR serupa dan seolah tak memiliki perbedaan. Padahal untuk menggunakannya, kita perlu mengetahui jenis dan fungsi setiap kakinya. Untuk membedakan kaki-kakinya, kita memerlukan bantuan alat yang disebut sebagai multimeter. Berikut ini adalah cara untuk menentukan kaki SCR. Yang pertama, hubungkan kabel hitam ke katoda. Lalu, hubungkan kabel merah ke anoda dan gate. Setelah itu, apabila jarum pada multimeter bergerak, artinya Anda sudah menghubungkan kabel dengan kaki-kaki yang tepat. Apabila jarum tak dapat bergerak, mungkin Anda salah menghubungkan kaki dengan kabel probe. Jika Anda sudah menemukan kaki katoda, cobalah untuk melepaskan kabel hitam dan memindahkannya ke kaki yang lain hingga jarum pada multimeter bergerak. Jenis-jenis SCR. SCR tak hanya terdiri dari satu macam saja. Jika dilihat dari bentuk fisiknya, komponen ini dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama stud SCE atau SCR baut, yang kedua diamond pack, disebut demikian karena bentuknya mirip seperti berlian, yang ketiga press diode atau SCR kancing, yang keempat SCR SOT atau sering juga disebut sebagai SCR isotop, dan yang terakhir ada SCR TO. Inilah jenis yang paling sering dijumpai di pasaran. Bentuknya sangat mirip seperti transistor yang memiliki 3 buah kaki. Selain dari bentuk fisiknya, SCR juga terbagi menjadi 3 jenis menurut karakteristik bias gate yang dimilikinya. Yang pertama ada forward blocking mode. SCR dihubungkan dengan jaringan yang membuat anoda dan katoda menjadi bernilai positif. Gate pun masih tetap terbuka. J1 dan J3 di dalam rangkaian ini menjadi bias maju, sedangkan bias balik dimiliki oleh J2. Yang kedua yaitu reverse block mode. Yang kedua ada reverse blocking mode. Mode ini adalah kebalikan dari yang pertama. J2 di sini memiliki peran bias maju, sedangkan J1 dan J3 adalah bias balik.
anoda berselaras dengan katoda menjadi positif. Apabila Anda sudah memahami SCR secara teori, sebaiknya perbanyak praktik menggunakan komponen ini supaya Anda lebih mahir dalam menanganinya. Dan yang terakhir ada forward conducting mode. Di dalam mode ini, SCR bergerak dari pemblokiran menuju ke konduksi. Untuk melakukan pergerakan tersebut dapat memakai dua metode, yaitu menaikkan tegangan ke depan serta mengaplikasikan push positif. Sekian penjelasan mengenai SCR yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.